Brudar, selamat malam semuanya dimanapun berada guys. Kembali lagi di channel Tandika Bareng Film dan juga yang lainnya. Biarpun saya nggak tahu tapi Horas juga untuk kamera yang lainnya. Jadi guys, hari ini saya lagi berada di Chats guys, kopi hotel Ayola Dolok Sanggul guys. Tiap kali aku datang ke sini pasti bauku yang ngajak guys. Bau Dumasi guys. Dan setiap bau ini mengajak kami ke sini pasti ada tamu guys. Dan tamunya pun sangat-sangat apalah guys ya. Aku bilang tamunya bukan tamu biasa guys. Tamu karena jago guys. Dan hari ini tamu kami ini kotong. Tamu kami hari ini dan hari ini tamu kami adalah Putri Indonesia, yaitu Kakak Tabita. Nanti kita tanyakan nama lengkapnya. Kakak ini yang ku tahu panggilannya tadi dikasih tahu Kakak Tabita. Dan Boru Napitupulu, banggalah kalian ya guys. Ini Boru Napitupulu sedang proses menjadi Putri Indonesia guys. Jadi ini katanya Kakak Tabita ini guys mau jadi Putri Indonesia guys. Tapi guys kita tanya dulu, saling bertanya dulu kami. Aku bersama Kakak Tabita. Kakak Tabita, boleh perkenalannya dong Kak? Boleh dong. Nice to meet you, Tandika. Nice to meet you too. Oh, okay. You look so stunning and handsome today. Oke, oke, nggak apa-apa lah ya. Masih pasir-pasir nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa bahasa Batak lancar? Iya, masih lancar dong. Masih lancar dong ya. Oke, perkenalkan, nama saya Tabita Kristabella Napitupulu, Putri Indonesia Sumatera Utara 2023. Dan hari ini saya senang sekali karena bisa bertemu dengan adik Batak idaman dan favorit saya ya, yang selama ini sebenarnya saya selalu menanti-nantikan kehadiran kamu loh Tandika. Saya hanya bisa melihat kamu di layar kaca saja ya, di layar medsos saja, di Facebook ya. Tapi sekarang saya bisa melihat kamu langsung di Chats Dolok Sanggul Sumatera Utara. Iya Kak. It's an honor for me ya. Jadi itu sebuah kehormatan juga untuk seorang Tabita ya, sebagai Putri Indonesia Sumatera Utara bisa bertemu dengan salah satu tokoh cilik di dalam keluarga besar Batak se-Indonesia, yaitu Tandika. Nah, masih Kak atas pengen. Oke, sama-sama sayang. Jadi saya berusia 25 tahun ya. Kakakmu ini biasa dipanggil Tabita atau Bita. Saya usia 25 tahun dan saya tinggal di Jakarta ya. Jadi saya bukan asli Medan, saya asli Batak namun tinggal di Jakarta dari kecil sampai hari ini. Oke. Dan saya adalah lulusan dari Universitas Indonesia, jurusan komunikasi, dan London School of Public Relations, jurusan Public Relations Communication. Puji Tuhan juga saat ini Tabita sudah bekerja Tandika sebagai Humas atau Public Relations ya. Humas itu hubungan masyarakat di salah satu stasiun TV ternama di Indonesia yaitu Trans TV gitu. Dan puji Tuhan, alhamdulillahnya lagi, saya telah berhasil untuk mewakili Sumatera Utara di ajang bergengsi kecantikan yaitu Putri Indonesia, perwakilan Sumatera Utara pula. Apakah pernah terfikirkan? Tidak seperti itu. Jadi itulah kurang lebih perkenalan dari seorang Tabita, Tandika. Oke. Jadi kita bertanya-tanya dulu dari kecil hingga dewasa ini ya Kak. Jadi kok pas kecil kakak memang cita-cita kakak menjadi Putri Indonesia ya? Sebenarnya dari kecil itu dari SD, aku pernah bermimpi jadi dokter. Dokter, tapi nggak tahu dokter apa, pokoknya dokter lah. SMP? Karena, nah SMP aku ganti lagi hobi, impiannya. Bukan dokter, pramugari. Baru setelah itu pramugari? Setelah pramugari, pas SMA, kok ganti lagi, pingin jadi pengacara karena suka ngomong ternyata. Oh, okay. Dari yang tadinya pendiam nih, pas kecil nggak bisa ngomong, tiba-tiba pas SMA cerewet, bingung kan, cerewet suka debat saat diskusi kelompok belajar. Jadi aku berpikir bahwa karena dulu nilai PKN, pendidikan kewarganegaraan, nilaiku itu paling tinggi dulu kalau PKN, selalu. Jadi aku tuh suka menghafal hukum-hukum, pasal. Aku suka hal-hal yang berbau politik tuh suka dulu, hukum. Makanya aku pingin jadi pengacara. Berarti nggak ada
nggak ada cita-cita kakak pas kecil jadi apa? Jadi Putri Indonesia. Tidak terlalu ada, tapi kalau dari SD itu kakak sering nonton Putri Indonesia di SCTV bersama mama. Oh, Tapi cuman nonton aja, nggak ada yang kayak kepikiran mau punya ambisi tinggi, kemauan tinggi untuk jadi putri, enggak. Karena kakak dari kecil fokusnya ke akademis ya, sama ke pelayanan di gereja, bidang musik, itu sajalah, begitu. jadi kalau kalau kakak ini kalau ingin jadi Putri Indonesia harus bagaimana? Oke, untuk menjadi seorang putri Indonesia, kita harus punya hati untuk melayani Tuhan. Ketika kita punya hati untuk melayani Tuhan melalui pekerjaan kita, pendidikan kita, kita sungguh-sungguh melakukan apapun dengan hati yang tulus dan berdedikasi melayani Tuhan, nanti Tuhan yang akan angkat kita menjadi seorang raja untuk pria, menjadi seorang putri untuk anak perempuan. Jadi karena Kak Tabita punya hati untuk melayani Tuhan dari kecil sampai dewasa, akhirnya Tuhanlah yang mengangkat Tabita menjadi seorang putri, tidak hanya di mata manusia, tapi juga putri yang menerima mahkota kehidupan dari surga. Seperti itu. Kalau tadi aku dengar kakak guru sekolah minggu ya? Bukan guru sekolah minggu, aku Guru sekolah pengurus Naposo. Pengurus Naposo HKBP Pondok Bambu. Jadi aku itu fokus mengurus musik pemuda-pemudi Naposo, ya Naposo HKBP Pondok Bambu, dan kalau kamu tahu yang bikin poster, yang bikin chattingan-chattingan di WA promosi itu bagian aku, kehumasan namanya, hubungan masyarakat. Itulah aku bukan guru sekolah minggu. Oh, kayak itu tadi siapa yang bilang? Aku tadi salah, maaf. Enggak apa-apa, Bu. Udah banyak kali tuh, Bu. Ya. Jadi kakak, sekarang kakak sedang bagaimana ini? Sedang ketir-ketir atau mau jadi Putri Indonesia ini? Bagaimana lah perasaan kakak sekarang? Yang pasti ketar-ketir iya, tapi ketar-ketir itu tidak kita tunjukkan dengan panik ya. Ketar-ketir di sini lebih yang kayak kita harus gerak cepat dalam mempersiapkan semuanya. Dalam hal pakaian, nanti mau pakai apa? Pakaian busana, busana yang gaun panjang, yang ada sentuhan etnik Bataknya, itu harus disiapin. Nah, kebetulan juga salah satu busana yang kakak pakai ya, tidak hanya di Jakarta tapi juga di Sumatera Utara, dan nanti saat karantina pemilihan Putri Indonesia itu salah satunya adalah busana dari Humbang Hasundutan. Seperti yang kakak pakai sekarang ini. Ini Humbang Sibori ini. Pernah dengar Humbang Sibori kan? Pernah lah ya, kan kau juga deket sini tinggalnya. Iya. Betul, jadi persiapannya lebih ke fashion ya, penampilan, lalu ilmu kita harus belajar. Apalagi kan kau juara 1, belajar. Jadi aku balik lagi seperti masa-masa kayak kau sekarang, belajar, hafalin, ngitung, hafalan semuanya. Jadi pas kecil kakak selalu juara? Aduh ketahuan deh. Pas kecil aku sempat mengoleksi piala. Jadi dari SD itu, dari TK, omakku itu sudah selalu menekan aku untuk semangat belajar. Tidak usah fokus hal-hal yang tidak penting. Fokuskanlah pikiranmu ke akademi supaya nilaimu bagus. Kalau kau nanti nilai bagus, masuk SMP yang unggulan, SMA unggulan, universitas pun unggulan. Dan tidak hanya melewati itu saja, ketika kita lulus, kita pun jadi orang yang unggul. Begitu Andika, jadi itulah kira-kira yang kakak punya. Oh. Jadi kakak tanding mau tanggal berapa tadi? Nah, tandingnya itu grand final ya. Grand final itu tanggal 19 Mei 2023 di SCTV live langsung. Tapi sebelum itu kakak pun ada persiapan ya, seperti karantina seminggu. Malam bakat. Jadi di malam bakat itu kakak akan menunjukkan hobi kakak. Misalnya saya bisa nyanyi, bisa main piano. Lagu apa? Lagu saya Anju Maau.
Tahu? Sorry. Saya Anju Mau. Atau enggak Alusiau? Alusiau. Tahu enggak? Alusiau. Kok dijawab sih? Nggak bisa dijawab. Gini, misalnya lagu Sinanggar Tulo. Tahu lah ya. Dan nanti Sinanggar Tulo, aku marende lagu itu. Jadi setelah marende, sambil marende sambil main piano. Nah itu adalah malam bakat namanya. Pakai busana, salah satunya busana dari Humbang Kria, seperti itu. Nanti itu dilombain, jadi nggak cuma bakat kita yang dilombain, tapi juga busana kita pun juga dilombain. Dilombainnya itu dilihat apakah punya filosofi. Filosofi itu artinya apa nih baju. Misalnya ini baju ada rumah bolon, ada ulos Batak, misalnya ulos Sadum atau ulos Tumtum misalnya kayak gitu. Itu nanti akan dilihat juri. Apa makna dari ulos yang dikenakan di baju kita? Kalau bagus dan punya arti yang bagus, aku juara. Gitu. Nah, malam bakat tanggal 15 Mei 2023. Sebelum itu ada karantina, prakarantina tanggal 4 Mei sampai 10 Mei kalau nggak salah. Tapi itu kayaknya nggak diliput di SCTV sih, yang diliput cuma tanggal 19 Mei. Jadi Tandika dan teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channelnya Tandika itu wajib sekali nonton SCTV ya, tanggal 19 Mei 2023 dan dukung vote terus Tabita Kristabella Napitupulu untuk menjadi Putri Indonesia 2023, seperti itu. Kalau jadi Putri Indonesia berapa periode? Berapa periode ya? Sebenarnya cuma setahun. Setahun nanti kan tahun depan ganti lagi, ya kan? Tapi gantinya itu kita masih dikasih kesempatan untuk terus melayani masyarakat dengan title kita ini, dengan posisi kita ini. Jadi walaupun sudah berganti tahunnya 2024, tetap kita dipakai sama pemerintah untuk mempromosikan wilayah Dolok Sanggul misalnya, untuk mempromosikan jualan mangga Tandika misalnya. Jadi seneng. Pakai mangga ya? Benar. Jadi produk kalau Kak Tabita jadi Putri Indonesia 2023 nanti, saya janji akan mempromosikan mangga kamu tidak hanya di Indonesia tapi juga di kancah internasional. Ya, nanti kita bikin brand ya. Tandika Mango sih. Tandika Mango. Mantap. Berarti tugas kakak setelah menjadi Putri Indonesia berarti mempromosikan barang-barang Indonesia ini. Betul sekali, karena produk lokal ya, produk Indonesia ini banyak sekali yang sangat berpotensi untuk diketahui bahkan dijual di luar negeri, sayang. Contohnya tidak hanya produk Humbang Kria saja ya, Tenun Songket, gak hanya itu. Kita punya misalnya pariwisata Danau Toba, betul? Pernah ke Danau Toba kan? Ya tinggal di Danau Toba masa nggak pernah. Kirain tinggal doang, nggak pernah keluar, kan ada yang begitu, iya kan? Berapa kali sih, berapa seringnya kamu ke Danau Toba? Ya hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya? Oh udah Bukan bosen? hampir tiap hari, tapi lihat Danau Toba bisa setiap hari sih. Oh. Karena rumah itu naik kereta 10 menit langsung bisa lihat Danau Toba. Oh gitu, jadi harus 10 menit dulu baru lihat Danau Toba? Ya gitu, dari rumah ya. Oh, kampung kamu di mana? Aku lupa. Di Muara. Di Muara? Oh, Muara daerah-daerah deket Silangit? Bukan, itu Paranginan tinggal sekarang, tapi dari kakak nanya asal tadi. Iya, asal kamu tuh dari mana sih? Dari Muara. Muara. Tinggal di Paranginan. Paranginan tuh daerah mana? Daerah Humbang ini. Oh, Humbang sini. Oh, dari sini juga. Iya. Oh, gitu. Berarti Tandika setiap hari sering banget dong ya ke daerah Hotel Chats ini? Sering ya? Apalagi kalau ada tamunya pasti bawa kangen aja. Benar. Tapi jangan salah, kalau kamu dikasih kesempatan sama Bowu Dumasi ke sini, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Karena siapa tahu nih ketika ketemu sama orang yang akan jadi tamu si Bowu, siapa tahu kamu nanti diajak ke sini atau nggak dipromosikan tuh mangga kamu ya. Kayak gitu-gitu kan, contohnya kayak ketemu dengan aku kan juga gitu nantinya. Amin kak. Amin ya. Tapi hebat kali lah kan kakak lahir di Jakarta tadi ya. Betul. Tinggal di Jakarta bisa jadi jadi
penting dari Sumatera Utara. Perwakilan dari Sumatera Utara ya Ya, maksudnya. perwakilan dari Sumatera Utara. Itu dialah, kalau kita dekat sama Tuhan, kita fokus punya hati untuk melayani sesama. Kan aku sudah bilang tadi, Tuhan nanti yang angkat. Aku juga nggak nyangka loh, karena dari awal aku tuh sebenarnya cuma coba-coba. Aku tidak ada latar belakang model, aku tidak ada latar belakang pageant, dunia kontes kecantikan itu tidak ada. Sedangkan saingan-saingan aku tuh banyak sekali yang pernah ikut Putri Indonesia 3 kali, kalah, ulang lagi nih yang keempat. Ada juga yang backgroundnya model. Nah kalau aku apa backgroundnya? Akademis sama pelayanan di gereja aja. Jadi ketika kita fokus ke pelayanan, nanti Tuhan yang akan beri lebih dari yang kita inginkan dan kita doain Tandika. Jadi Tuhan itu sekarang pakai kakak Tabita untuk jadi berkat bagi Sumatera Utara, itu berarti. Dan itu semuanya bukan karena kepintaranku, karena aku kan terbatas. Yang lebih pintar banyak, yang lebih leket pun godang. Yang lebih yang lebih tinggi dari aku juga godang. Jadi aku ini tidak ada papanya, tapi Tuhan yang angkat aku gitu loh. Jadi Kak, kenapa lah Kak mau jadi Putri Indonesia? Karena aku pingin menginspirasi anak muda di Sumatera Utara, terutama di daerah Humbang Hasundutan. Oh, yang didukung anak muda bukan anak perempuan ya? Kalau anak perempuan doang, nanti anak prianya gimana? Kan kakak Tabita ikut ajang Putri Indonesia sebagai role model. Role model itu tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk semua jenis kelamin, semua gender, semua usia. Dari anak kecil, anak muda, sampai dewasa, bahkan lansia. Jadi saya ingin menjadi agen perubahan, ingin bisa memotivasi anak muda. Kamu kan termasuk anak muda atau anak kecil? Masih anak kecil. Masih anak kecil ya. Tapi kamu auranya kayak anak muda yang sudah dewasa gitu. Belum ya? Masih anak kecil ya? Masih Iya. anak kecil. Masih anak sekolah minggu lah ya. Iya, masih anak sekolah minggu. Aku pingin menginspirasi anak-anak seperti kamu. Untuk apa? Untuk fokus melayani sesama. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk fokus pendidikan. Supaya ketika nanti makin dewasa, kamu bisa jadi berkat bagi orang. Melalui kepintaran kamu. Betul? Betul. Tidak hanya di bidang akademis tapi juga non-akademis. Kayak hobi kamu apa? Hobiku sebenarnya Jualan mangga? kayak gini. Apa? Sebenarnya hobi karena sering di sekolah main bola ya. Oh, oke, terus? Sering main bola. Main bola? Berarti salah satunya main bola. Nah, siapa tahu Tandika kalau udah gede jadi pelatih bola se-Indonesia, kan gak ada yang tahu rencana Tuhan, bener gak? Maka dari itu Tandika, intinya kita harus jadi berkat bagi orang. Kalau sudah punya hati seperti itu, kamu bisa jadi siapa saja. Dan kebetulan, gak ada yang kebetulan sih, dan puji Tuhan ternyata dengan kondisi kakak yang ingin jadi berkat bagi Sumatera Utara, bagi Indonesia dulu ya. Ternyata Tuhan pakai untuk urus Sumatera Utara dulu. Nanti kalau juara, barulah saya ngurus Indonesia. Bahkan ke internasional untuk promosiin Sumatera Utara dan Indonesia. Betul, supaya apa? Supaya orang-orang luar negeri bahkan Indonesia tahu kalau Sumatera Utara ini punya banyak potensi. Terutama daerah Humbang Hasundutan. Benar? Benar kan? Benar, terutama kita punya anak kecil, anak muda lah ya ini. Anak muda yang berpotensi seperti Tandika. Benar? Tos dulu lah. Kok gitu? Udah ngantuk? Belum? Oke. Ada Oh ya. ada kata-kata terakhir dari kakak? Kok terakhir? Jadi kakak lah. Aku baru mau nanya-nanya. Oke, silakan. Baru jam 12, baru jam setengah 11, belum jam 5 pagi. Kan kita begadang kan, sahur bareng nanti. Oke, aku pengen tanya nih ya, sebelum kita penutupan nanti. Karena kalau udah closing, udah habis percakapan, jangan ya. Iya. Silakan kak. Aku pengen tahu, Tandika ini berapa bersaudara sih? Berapa bersaudara? Coba tiba kakak berapa? 2. Salah. Salah, 3. Berbohong kakak. Jadi? Tadi aku kasih tahu. Ya. 3 Aduh, kak. dikibulin anak kecil. 3 ya? Iya 3 kak. Oh gitu. 3, satu lagi siapa ya? Satu lagi di Duri dia. Di Duri? Oh, apa kerja? Karejo? Iya, kerjanya sekolah. Oh sekolah, Oke. Terus apa yang membuat Tandika
bisa terkenal sampai saat ini? Karena kan kalau aku ngeliat kamu itu sejak aku aktif main Facebook. Jadi banyak banget nih video kamu yang di-share sama orang-orang Batak, terutama di Facebook. Jadi aku, bapakku, omakku itu tahu kau dari Facebook. Nah itu kira-kira asal muasalnya seperti apa? Tolong ceritakan dulu ke netizen ini. Awalnya dari sawah-sawah gitu kok. Sawah? Ngapain Iya. di sawah? Ada Jetor, kenal Jetor kak? Nggak mungkin kenal Jetor, orang lahir di kota kan. Iyalah, kau sudah tahu malah nanya gimana sih? Ya masukku, mas. Ya mana tahu kakak pernah Marjetor. Aku tahu Jentor, ada di Jakarta. Kalau Jetor tidak tahu. Oh, Jetor itu traktor. Oh traktor, iya tahu kalau traktor. Dari situ itu Jetor itu kalau nggak salah hampir pernah dipanggil apa? Ada tayang Ijuwa. Si Doli Parjetor biasanya dipanggil. Maksudku itu lebih viral kemarin, pernah sangat viral. Tapi ya itulah lama kelamaan dari sawah jadi gawe kota gitu. Gawe kayak udah tinggal di kota gitulah. Jadi kami udah jarang konten di sawah. Oh gitu. Dan awal viralnya sih dari sawah lah aku bilang kak. Oh dari sawah ya. Oke. Kok kamu bisa sih jago bahasa Batak? Kamu pernah masih kecil, umur berapa kamu? Umur 11 tahun. Tuh 11 tahun tuh masih Pertanyaanmu kecil. itu sebenarnya kak, bukan pertanyaan sebenarnya. Memang Kakak lah dulu, kenapa kakak jago bahasa Indonesia? Karena kakak lahir di Jakarta, daerahnya berbahasa. Indonesia. Kami di sini berbahasa apa? Batak. Berbahasa Batak kan. Oh gitu ya. Jadi yang nggak mungkin lahir aku langsung dijari berbahasa Indonesia. Orang bapak sama mama kurang tahu bahasa Indonesia. Oh gitu, karena Ini kan daerahnya Batak. iya benar itu benar banget. Karena kan kalau aku kan tinggal di Jakarta, makanya aku kan pengen tahu apakah semua anak kecil seperti kamu di desa di Sumatera Utara itu pandai berbahasa Batak, karena kan ada yang biasa aja bahasa Bataknya. Tergantung daerahnya kak. Kalau daerahnya didatangi orang Papua, kadang tinggal di sini jadi berbahasa Papua. Jauh banget sih ke Papua. Itulah misalnya itu ya. Kamu punya teman Papua? Contohnya itu. Oh contohnya ya, kalau gitu kita ke Papua lah yuk, biar bisa bahasa Papua nanti. Ya kawan-kawan, amin. Udah pernah temanku Oh nah. sini dari Papua. Mereka dari pedalaman. Pedalaman ya. Mereka kenal nasi karena bau nasi. Mantap kali biasanya. Mereka kenal rumah seperti ini karena bau nasi, itu lebatnya bau nasi. Oh, benar juga sih. Kau pernah nggak ke desa Parsambilan Sitio-tio di Kecamatan Silayan? Itu kampung aku. Di mana tuh? Di deket Balige sana. Oh di Kambali. Di Lagu Boti sana ya. Desa Pernah deh, Napitupulu. tapi lewat. Lewat doang. Kok lewat gak turun? Karena kakak belum ku kenal. Iya juga sih ya. Iya. Kalau sekarang berarti bisa dong ke sana ya. Bisa nggak kawan-kawan? Habis ke sana kemarin aku. Jadi aku tuh pulang kampung sekitar terakhir tuh 2017. Oh udah lamanya kak? Memang ini sekarang kedua kalinya. Jadi aku ini walaupun tinggal di Jakarta Tandika, tapi darah Batakku tuh kental loh. Walaupun bahasa Batak aku juga pasir-pasir, tapi aku ngerti kalau kau ngomong. Oh Bener. jelas itu kak. Udah jelas Makanya memang. kakak bentar bicara. Oh, tos dulu dong. Langsung skakmat. Nah, Jadi impianmu apa kalau sudah besar nanti? impianku menjadi Apa? coba tebak kak. Gubernur. Ya karena udah aku kasih tahu. Iya, ketahuan guys. Ketahuan bahwa kakak ini nggak pernah pertanyaan lagi. Makanya tadi kan guys, tadi sebenarnya kami udah bicara-bicara. Makanya aku bilang tadi sama kakak ini, nantilah aku tanya kak. Udah mau aku tanya, tapi nantilah. Kan di situ lah aku keluarkan. Nanti ditanya lah aku, cobalah kau tebak. Padahal udah aku tanya, mesti aku tanya lagi. Jadi ketahuan kakak ini.
Tapi memang gubernur. Iya, kan kita harus memperjelas ya kan. Tadi kan pembicaraan di balik layar. Sekarang depan layar. Semua netizen harus tahu seorang Tandika ini mau jadi apa kalau udah besar. Jadi Kalau kamu sekarang sudah bertemu dengan seorang putri Indonesia, otomatis akan menular nih semangat ke kamu. Jadi kamu, pesan aku nanti kalau kamu sudah ketemu sama aku pulang ke rumah, doakanlah nanti impian kau jadi apa? Gubernur. Karena kalau nanti kau jadi gubernur, ya nanti kita akan sering ketemu pasti gitu. Karena kan konteksnya kita tuh adalah orang penting pemerintahan gitu. Jadi kau harus pandai-pandai. iya, Benar. terima kasih atas Dan jangan lupa pelayanan di gereja. Kamu bisa main musik gak sih? Musik, Heeh. Atau gading bisa. tagading bisa. Tapi jangan main hati wanita ya. Maksudnya tagading Nggak itu, ngerti. tagading itu tempo kok. Iya, tempo. Nggak bisa nada Kan nada cinta juga bisa, nada cinta kan kalau jatuh cinta juga bisa bertempo. Duk 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 duk. itu kan pakai piano. Pakai piano bisa sih, tapi kayak apa namanya? Duk, Satu duk, tangan duk. gitu. Oh iya, pedalnya maksudnya. Di organ itu bukan piano. Ada duk 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 gitu. Oke. Bukan duk-duk. Jadi Beda-beda. Nggak ada duk-duk. padahal duk 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 sih kalau di rumah. Ya, jadi ya gitu Andika. Intinya Andika, terima kasih sudah mau berbicara dengan saya. Jadi seperti apa kelanjutannya? Sampaikan kepada netizen. Oke guys, itulah pembicaraan kami tentang aku dan juga tentang kakak Tabita, ya putri Indonesia dan yang mewakili Sumatera Utara. Semoga kakak Tabita berhasil menjadi putri Indonesia dan juga setelah menjadi putri Indonesia jangan lupa promosikan semua yang ada di Sumatera Utara ini. Betul. Kami akan doakan kakak Tabita agar bisa mencapai putri Indonesia. Dan jangan lupa follow Instagram Tabita Kristabelana Pitupulu di TABITHACN, Tabita CN, oke? Iya, oke. Kamu udah follow belum? Udah kan? Udah dong. Oke, mantap. Horas, Oke, Paulette, bye. Dukung yang kakak Tabita, semoga berhasil kak. Oke, peluk dulu. Wih.